Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 25 September 2023 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 31 dan 35. Silakan saudara-saudari membaca lengkap ayat 31 sampai 35. Ayat 31 berkata demikian, umat Israel menyebut namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Ayat 35, orang Israel makan manna 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan manna sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi, Dia sanggup. Dia sanggup. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, makanan adalah kebutuhan hidup yang harus tersedia. Namun, di zaman ini, di negeri kita yang beranjak maju, masih juga ditemukan anak yang kurang makan, kurang gizi, yang mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangannya terhambat, terhalang, dan rentan terkena penyakit. Semoga masalah pangan bisa terpenuhi bagi masyarakat kita yang dikategorikan masyarakat agraria yang seharusnya swasembada pangan. Saudara-saudari, bahan renungan kita dari Keluaran 16 sebaiknya Anda baca secara lengkap satu pasal ini. Namun pokok penting berita firman Tuhan dari bacaan kita menjadi inti seluruh pasal ini, yaitu Tuhan memberi makan seluruh umat Israel yang keluar dari Mesir. Memang keadaan umat Israel sewaktu di Mesir sangat baik, walaupun Yusuf telah tiada. Kita bisa lihat di Keluaran 1 ayat 7. Mereka sebagai petani, baik ternak maupun bahan makanan, sangat diberkati Tuhan yang melimpah bagi mereka. Tetapi akhirnya mereka diperbudak bangsa Mesir, ditindas. Karena itu Tuhan membebaskan umat Israel sebagai umatnya, sebagai bangsanya. Sebelum mereka keluar dari Mesir, ada waktu diberikan bagi umat ini untuk meminta atas kemurahan hati orang Mesir, barang-barang berharga, uang, emas, perak, kain, seolah-olah itu sebagai upah bangsa itu selama bekerja paksa. Tetapi saat mereka keluar dalam keadaan tergesa-gesa, sehingga perbekalan di jalan hanya seadanya, tiba saatnya bahan makanan yang mereka bawa dari Mesir telah habis, sehingga menjadi persoalan besar. Mereka berkata, apa yang akan kami makan? Beri kami roti. Demikian keluhan bangsa itu. Tidak ada perhitungan sama sekali atas rencana perjalanan bangsa itu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Seperti tersedia perbekalan, rute yang ditempuh jelas dan aman, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal jumlah mereka disebut 600.000 laki-laki dewasa, ditambah wanita dan anak-anak beserta hewan peliharaan mereka. Mau makan apa nanti? Tiba saatnya masalah demi masalah mereka temui. Masalah besar yaitu masalah makanan.
saat di padang gurun telah tandus semuanya, umat itu kehabisan makanan. Semua perbekalan yang mereka bawa dari Mesir sudah habis dimakan. Maka bangsa itu mengadu kepada Musa, karena yang mereka bayangkan di depannya akan terjadi bencana kelaparan dan kematian menantikan mereka. Untuk apa keluar dari Mesir, dari perbudakan, kalau kematian menanti di padang gurun? Ini menjadi persoalan serius. Namun rencana keluar ini dari Mesir adalah rencana Tuhan. Tahapan rencana Tuhan yang panjang, yang diawali rencana dalam janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3. Rencana Tuhan yang matang. Dia sanggup, demikian tema kita ini berkata, sanggup menggenapkan rencananya, menggenapi seluruh rencananya. Tiba saatnya dipertanyakan, mampukah Tuhan memberi umat Israel makan di padang gurun tanpa menabur, tanpa menuai, tanpa berdagang? Untuk itu dibutuhkan keyakinan, percaya, iman kepada Tuhan. Dia sanggup. Demikianlah tema kita berbunyi sebagai landasan hidup umat Israel dan juga landasan hidup kita saat ini. Tuhan menurunkan roti manna. Roti manna dalam tanda kutip. Dengan iman mereka harus memungut setiap pagi di sekitar kemah mereka. Dengan iman kita harus bekerja keras sesuai dengan kesempatan yang masih ada. Kalau tidak memungut, tidak bekerja, berarti tidak makan. Setiap keluarga cukup makan dan sehat. Demikian kita ingat Tuhan Yesus mengajar kita dalam doa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pengajaran ini sudah diajarkan sejak Israel di padang gurun, yang harus diimani juga untuk kita saat ini. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, apakah Tuhan cukup memberi makan keluarga Anda? Yang kedua, sejauh mana Anda tahu ada orang kekurangan makan pada zaman ini di masyarakat kita ini? Yang ketiga, bagaimana keluarga Anda mendapat roti manna saat ini? Demikian kita aplikasikan, mari berdoa. Bapa Sorgawi, kehidupan kami berasal dari Bapa. Demikian juga kami diberikan makan cukup. Namun Tuhan mengaruniakan tenaga, pikiran, pengetahuan agar kami mendaya gunakan karunia Tuhan yang dikaruniakan kepada kami, agar apa yang dapat kami kumpulkan lebih dari makan yang cukup, namun berkecukupan, dan kami menyimpan sebagai harta kekayaan bagi kami. Jauhkan kami dari keserakahan dan beri hati agar kami peduli dengan sesama, berbagi dengan sesama. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.